Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Faisal, Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang harta dengan mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Fitri Faadiyah MH. Video kali ini saya persembahkan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian harta. Secara sederhana, harta mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Secara etimologi, harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai, dan menempati. Harta menurut jumhur ulama. Secara garis besar, terminologi para fuqaha Hanafiyah dan selain ulama Hanafiyah, harta memiliki dua pengertian. Di antaranya, menurut jumhur ulama Hanafiyah, harta adalah segala yang mungkin dikuasai dan digenggam serta bisa dimanfaatkan. Dengan kata lain, mesti memenuhi dua unsur. Yang pertama, bisa untuk dikuasai dan digenggam. Yang kedua, bisa dimanfaatkan. Sedangkan menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, harta adalah setiap yang memiliki nilai yang jika rusak maka orang yang merusaknya mesti mengganti dalam undang-undang. Yang selanjutnya, fungsi harta. Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan harta tersebut. Fungsi harta sangatlah beragam, baik kegunaan dalam hal baik maupun kegunaan dalam hal buruk, yaitu untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang mahdah, untuk meningkatkan keimanan atau ketakwaan kepada Allah, untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, untuk meneruskan kehidupan, untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, untuk memutarkan mentasaruf peran-peran kehidupan, untuk menumbuhkan silaturahmi. Yang selanjutnya, pembagian harta. Yang pertama, harta mutakawim dan ghair mutakawim. Yang kedua, harta mal mitsli dan mal kimi. Yang ketiga, harta istilak dan istimal. Yang keempat, harta mankul dan ghair mankul. Yang kelima, harta ain dan dain. Yang keenam, harta al-ain dan mal an-nafai. Yang tujuh, harta mamluk, mubah, dan mahjur. Yang kedelapan, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang sembilan, harta pokok dan harta hasil. Yang 10, harta kas dan harta am. Yang selanjutnya, kedudukan harta. Harta bukanlah hak mutlak milik manusia. Harta sebagai bekal ibadah. Harta adalah sarana untuk memenuhi kesenangan. Harta adalah ujian keimanan. Harta sebagai perhiasan. Harta adalah amanah. Harta adalah penyebab fitnah. Harta adalah sebuah nikmat yang dimanfaatkan oleh orang soleh. Kesimpulan, harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai, dan menepati. Menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala yang mungkin dikuasai dan digenggam seperti bisa dimanfaatkan. Dengan kata lain, harta mesti memenuhi unsur yaitu dikuasai, digenggam, dan bisa dimanfaatkan. Fungsi harta antara lain sebagai penyempurna pelaksanaan ibadah, untuk meneruskan kehidupan dari periode ke periode selanjutnya, untuk memutar peranan kehidupan antara tuan dan pembantu, dan untuk menumbuhkan silaturahmi. Dari materi yang saya sampaikan tadi, langsung saja saya buat pertanyaan di sini, saya akan membacakannya.
Yang pertama, bagaimana hukum memakan harta dari cara yang tidak benar, misalnya seperti mencuri? Jawabannya menurut saya, apabila memakan harta dengan cara mencuri memanglah haram. Tapi kita juga bisa melihat dari segi alasan. Pencurinya misalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk dimakan menurut saya itu tidak apa-apa, karena niatnya untuk membantu keluarga menafkahi. Yang kedua, jelaskan bagaimana maksud fungsi harta sebagai penyempurna ibadah yang masdah. Jawabannya adalah harta sebagai penyempurna ibadah, menggunakan harta untuk beribadah, karena kita umat muslim bukan hanya dengan melaksanakan sholat 5 waktu saja untuk beribadah, tetapi juga bisa dengan cara bersedekah atau memberi harta kita sedikit kepada orang yang membutuhkan dengan hati yang ikhlas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.